Penyanyi Vidi Aldiano dituntut untuk membayar royalti sebesar 24 miliar dari lagu yang dinyanyikan oleh Vidi, yaitu Nuansa Bening. Nah, dulu memang lagu Nuansa Bening itu kan ciptaannya Kinan Nasution, ya kan? Terus dinyanyikan lagi oleh Vidi Aldiano dan menjadi hits banget gitu ya. Memang lagu Nuansa Bening itu identiknya dengan Vidi Aldiano sekarang ini, entah kalau dulu waktu zamannya Kinan Nasution gitu. Nah, ini gimana ya, maksud aku ya boleh sih ya minta royalti atau menuntut royalti atas karya yang dinyanyikan oleh Vidi, itu boleh gitu. Boleh loh menuntut royalti, itu boleh gitu loh. Itu kan juga hak pencipta lagu, terus yang punya karya musik itu boleh. Tapi kalau menurut aku apa yang nggak berlebihan kalau 24 miliar dan ini harus pakai jaminan. Jaminannya itu rumahnya Vidi itu dipakai jaminan. Menurut aku itu berlebihan. Mungkin bisa disampaikan atau dibicarakan baik-baik. Kalau memang harus membayar royalti ya dibayar sesuai mungkin ya haknya. Tapi ya nggak sebesar itu nggak sih ya gitu loh. Terus juga nggak harus sampai sita rumahnya gitu nggak sih. Nah, memang akhir-akhir ini memang rame dibicarakan tentang royalti. Nah, kalau aku sih ya tergantung siapa yang punya karya gitu. Ada contoh beberapa pencipta lagu yang dia nggak ribet untuk meminta royalti. Yang baru ini Charlie Van Houten, itu dia bilang silahkan dinyanyikan lagu-lagu saya sampai serak pun nggak ada masalah, nggak perlu bayar royalti. Terus Pak Haji Rhoma Irama juga. Terus kemarin dari musik ambiar itu juga Denny Caknan, dia bilang ya terserahlah, kalau mau menyanyikan lagu-lagunya boleh-boleh aja. Tapi kalau Denny Caknan sendiri, dia pasti akan memberikan hak dari pencipta lagu yang waktu itu pernah aku bahas, termasuk nasi kayak keluarganya Didi Kempot atau lagunya dinyanyikan Denny Caknan. Nah, sebenarnya kalau yang punya karya musik meminta royalti itu wajar, ya wajar. Tapi nggak perlu berlebihan juga sampai menuntut 24M terus rumah jadi jaminan, itu ya menurut aku berlebihan. Dan lagi lucunya kenapa baru sekarang diributkan? Bukankah Vidi ini nyanyiin lagu Nuansa Bening udah lama banget ya? Terus kenapa baru ribut minta royalti yang segitu gedenya, segitu besarnya? Berjalan sebagaimana yang seharusnya, dan tergugat itu hadir kuasanya dari kantor Hasibuan ya, jadi terima kuasanya ada beberapa, hanya saja tadi memang sidang masih belum bisa dilanjutkan, tetapi akibat secara legal administrasi ada beberapa persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh kuasa hukum dan tergugat dari Vidi Aldiano ya. Dan menurut data dari dalam persidangan, kuasa itu baru diberikan kemarin kemarin tanggal 10 Juni atau hari sebelum persidangan, dan setelah diperiksa tadi ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, coba kamu terangkan tadi gimana sidangnya? Dari pihak tergugat hadir kuasanya 2 orang. Terus kemudian karena kuasa mungkin baru diberikan kemarin, jadi untuk legalitasnya belum terdaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kuasanya. Terus kemudian jadi agenda sidang akan dilanjutkan minggu depan tanggal 17 Juni dengan agenda sidang masih memeriksa legalitas dari pihak kuasa hukum tergugat gitu. Ya. Itu agenda sidang hari ini. Ternyata yang ditunjuk oleh Vidi ini kan adalah kuasa hukum yang sama pada waktu kami somasi ya, dari kantor Hasibuan Jakub Hasibuan ya. Jadi belum ada pembicaraan gitu ya. Tapi kalaupun memang misalnya ada pembicaraan, tentu ini menindaklanjuti pembicaraan yang pernah ada ya. Bahwa dulu kita sudah sampai dalam pembicaraan mengenai masalah berapa yang layak berkaitan dengan masalah kompensasi atau konsekuensi akibat adanya pelanggaran ya. Dulu masih belum bisa ada kesepakatan terkait dengan masalah nilainya. Mudah-mudahan setelah kita ketemu lagi dalam persidangan ini ada peluang untuk berbicara lebih lanjut.
Tapi kalaupun tidak, artinya kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jangan sesuai dengan opini masyarakat yang berkembang. Ini kan saya lihat ini banyak sekali orang-orang yang memberikan pendapat-pendapat ya, niat-niat mencoba mengomentari perkara ini ya. Padahal mereka tidak punya sertifikasi. Di persidangan aja orang yang tidak memiliki izin itu tidak boleh menyampaikan pendapat, tidak boleh bersuara dalam persidangan. Ya, ada aturan mainnya. Nah, meskipun negara kita negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapat, tapi buat pikir-pikir, jangan mengeluarkan pendapat ya berdasarkan apa yang dia tahu dan kemudian itu membuat suasana jadi tidak adem ayem ya. Suasana menjadi tambah keruh. Apalagi yang mengomentari itu selain tidak memiliki sertifikasi, tidak ada latar belakang hukum, tidak baca gugatan, tapi mencoba mengomentari. Kita bicara mengenai masalah pelanggaran hak cipta akibat tidak meminta izin, yang dibahas tentang royalti. Untuk sekian kalinya saya katakan bahwa ini bukan royalti, ini bicara terkait dengan masalah tidak memiliki izin. Apakah harus ada izin? Ya harus. Yang bilang siapa? Undang-undang. Ya, terus jangan juga menginterpretasikan dan mencoba berasumsi seolah-olah misalnya ya ini antara Herikis papanya Vidi ya tergugat dengan Kenan ini adalah teman. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri, memang mereka teman. Tapi ini kan masalah lain. Nah, kalau memang mereka teman, harusnya dari awal masalahnya tidak akan jadi seperti ini. Kalau memang mereka teman, harusnya Bang Kenan Nasution dan Pak Rudi Pekerti tidak perlu datang ke kantor saya untuk minta bantuan hukum. Ya, jadi jangan juga bilang ini akibat adanya laler-laler yang memberikan informasi. Udah, jangan. Jaga mulut. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, apalagi yang menyampaikan itu orang yang tidak memiliki kompetensi sertifikasi bidang hukum. Andaikan semua orang yang bisa baca undang-undang, yang nggak buta huruf bisa baca undang-undang dan bebas ngomong, nggak perlu lagi kita di Indonesia ini pengacara. Semua orang boleh ngomong apapun tentang hukum, tapi nggak bisa. Tetap ada orang-orang yang memang patut untuk menyampaikan sesuatu karena ini sudah bicara mengenai masalah keahliannya, kompetensinya, sertifikasinya, ya. Jadi jangan sampai ada pembelokan informasi seperti yang mengatakan ini akibat adanya informasi-informasi, ada laler-laler lah, apa segala macam ya. Seolah mereka lah yang menjadikan masalahnya menjadi panas, yang memberikan informasi-informasi. Tidak, ini kliennya yang datang minta perlindungan hukum karena mereka akhirnya paham bahwa undang-undang itu memberikan hak kepada mereka sebagai pencipta. Kalau lagunya ingin digunakan dalam pertunjukan langsung secara komersil harus ada izin. Ya, jadi tolong mulai hari ini ya kita lihatlah perkembangan perkaranya, memberikan pendapat ya harusnya bijak. Ya bijak, lihat etika juga, jangan provokatif. Dan ingat juga, apakah kita memiliki kewenangan, kompetensi untuk menyampaikan hal-hal itu, apalagi mengkaji undang-undang, apalagi mengomentari pekerjaan advokat yang memang memiliki sertifikasi untuk itu, menggurui seolah-olah mereka lebih paham daripada advokat yang bersidang terkait dengan masalah bagaimana seharusnya ini seharusnya jangan digugat, nggak boleh ada cipta jaminan. Siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Mereka ngerti nggak hukum acara? Mereka mengerti nggak bahwa dalam aturan hukum itu boleh-boleh saja kita meminta jaminan untuk kepastian pembayaran jika tidak ada etikat baik ketika ada putusan. Ketika ada putusan loh. Artinya ini kan masih dalam proses, ya. Jadi jangan langsung dikatakan bahwa komposer itu itu sadis ya. Sudah selain minta uang 24,5 masih lagi minta rumah. Enggak. Itu hukum acaranya memang boleh seperti itu. Nah, yang paling menyedihkan, yang ngomong-ngomong itu orang yang nggak mengerti hukum, orang yang nggak pernah bersidang, orang yang nggak punya izin untuk beracara. Lebih parah lagi, dipercaya omongan itu oleh orang-orang. Ya, jadi jangan lihat apa, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi tolong lihat apa yang dibicarakan. Jadi substansinya harus mengakar kepada aturan hukum yang berlaku. 600 kali saya sudah sampaikan di teman-teman media, ya, bahwa ada pelanggaran antar dua undang-undang yang tahun 2002 dan tahun 2014. Di undang-undang itu masing-masing menentukan konsekuensi denda akibat menggunakan ciptaan secara tanpa izin,
Ya, 2002 1 miliar kalau nggak salah. Iya. Ya, 2014 500 juta. Jadi kita lihat dari 31 pelanggaran yang kami ajukan itu, berapa tahun 2002, berapa tahun 2014, akumulasi pelanggaran itu ya tinggal dikalikan. Jadi ada landasannya. Dan ini bukan royalti. Apakah itu akan dikabulkan? Tergantung apa yang menjadi keputusan daripada majelis hakim. Jadi jangan menulis ke sana kemari, dianggap itu nggak layak. Oh, sedih sekali royalti 24 ini loh. Jangan ngomong sesuatu kalau kalian tidak paham substansinya. Ya, ini antara kuasa hukum menggugat dengan tergugat mungkin adem-adem aja karena saling memahami hukum acara dan memahami hukum. Ini orang di luaran yang kepanasan jenggot, nggak ada kepentingan. Ini bukan urusan dia, bukan keluarga dia. Tapi ngomong yang aneh-aneh. Jangan. Artinya mari kita support perkara ini dengan cara-cara yang patuh. Ya, jangan nulis juga yang nggak betul, jangan narasi juga nggak betul teman-teman media. Pak, saya paham ya kalau Dani bilang selalu ada clickbaitnya ya supaya eye-catching beritanya. Tapi ini sekarang nggak usah dipelintir-pelintir, judul-judul aneh juga udah eye-catching kok beritanya. Jadi tolong dudukkan masalah ini sesuai dengan proporsinya. Let me do that. Drama panas kembali mengguncang industri musik tanah air. Kali ini, penyanyi kenamaan Vidi Aldiano terseret dalam pusaran gugatan hak cipta yang menuai sorotan publik. Tak hanya Vidi, pernyataan tegas dari pengacara Minola Sebayang pun ikut memperkeruh suasana. Ia dengan lantang menyatakan, pihak lain tak perlu ikut campur dalam urusan hukum kliennya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dan bagaimana tanggapan Vidi Aldiano atas tudingan ini? Simak selengkapnya, hanya di channel ini. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama penyanyi Vidi Aldiano kini semakin memanas. Vidi digugat oleh seorang pencipta lagu Kenan Nasution yang mengklaim bahwa karyanya digunakan tanpa izin dalam salah satu proyek musik Vidi. Yang menjadi sorotan bukan hanya substansi dari gugatan tersebut, melainkan juga pernyataan tegas dari kuasa hukum Kenan, yaitu Minola Sebayang. Dalam keterangan resminya, Minola menyatakan bahwa proses hukum ini seharusnya hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Kami menghormati proses hukum yang berjalan, tapi kami juga mengimbau agar pihak lain yang tidak memiliki kapasitas atau hubungan langsung, tidak perlu ikut campur dalam persoalan ini. Biarkan ini diselesaikan sesuai dengan jalurnya, ujar Minola kepada awak media. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa publik figur dan netizen mulai ikut angkat suara di media sosial, baik membela Vidi maupun mendukung pihak penggugat. Situasi ini pun memicu perdebatan publik yang semakin meluas. Sementara itu, hingga saat ini, Vidi Aldiano sendiri belum memberikan pernyataan langsung mengenai gugatan tersebut. Namun dari pihak manajemen, mereka menegaskan bahwa Vidi akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap membuktikan posisinya di pengadilan. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa hak cipta dalam industri musik adalah hal yang sangat sensitif dan perlu diperhatikan dengan serius oleh para pelaku industri kreatif. Apakah ini akan berdampak pada karir Vidi Aldiano ke depan? Ataukah semuanya akan berakhir damai? Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan dan belum ada putusan resmi dari pihak berwenang. Namun, yang jelas, kasus ini jadi pelajaran penting bagi seluruh pelaku industri hiburan, bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin bisa berujung serius, bahkan sampai ke meja hijau. Di sisi lain, publik pun diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi persoalan hukum seperti ini. Tak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan keseluruhan cerita. Biarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi opini liar yang bisa memengaruhi persepsi publik secara sepihak. Apakah Vidi Aldiano akan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah? Ataukah gugatan ini akan berdampak besar terhadap karir bermusiknya? Kita nantikan bersama perkembangannya. Kalau kamu punya opini soal kasus ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip panas lainnya seputar dunia hiburan.